Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Nur Hasanah dengan NIM 4004210026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Di sini ada definisi penduduk. Penduduk menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 8, yaitu orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu yang tertentu. Penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu daerah dalam suatu waktu atau jangka waktu tertentu, di mana penduduk ini dipelajari oleh ilmu kependudukan yang berfokus perhatian demografi yang yang merubah suatu perubahan beserta komposisi dan distribusi. Selanjutnya di sini ada dinamika kependudukan. Dinamika penduduk yaitu suatu proses perubahan penduduk secara terus-menerus yang mempengaruhi jumlah. Dinamika kependudukan merupakan perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Jadi dinamika penduduk dipengaruhi beberapa faktor, yaitu ada faktor kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya di sini ada faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada angka kelahiran atau yang sering disebut dengan fertilitas. Fertilitas adalah kemampuan seorang wanita secara real untuk melahirkan yang diwujudkan dalam jumlah bayi yang senyatanya akan dilahirkan. Jadi tinggi rendahnya kelahiran erat hubungannya dan tergantung pada struktur umur, banyaknya kelahiran, terus banyaknya perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, aborsi, tingkat pendidikan, suatu pekerjaan, dan pembangunan. Selanjutnya di sini ada angka kematian atau mortalitas. Mortalitas itu sendiri adalah ukuran kematian yang dimana rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Selanjutnya di sini ada perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi di sini adalah keluar masuknya penduduk dan gerakan penduduk yang telah melewati batas wilayah tertentu dalam periode yang tertentu. Selanjutnya di sini ada masalah kependudukan di Indonesia. Indonesia memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Republik Rakyat Cina atau yang sering disebut dengan RRC, India, dan Amerika Serikat. Indonesia masuk ke dalam 5 besar negara di dunia dalam hal kontribusinya pertambahan penduduk dunia setelah Cina, India, Brazil, dan Nigeria. Kita lihat di sini ya, di negara Indonesia jumlah penduduknya sebanyak 241.452.962 jiwa. Selanjutnya di sini ada masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan di Indonesia ada dampak peledakan penduduk. Yang pertama ada kemiskinan dan kelaparan, yang kedua ada kekurangan gizi balita, yang ketiga ada kematian ibu dan anak, selanjutnya ada pengangguran yang meningkat. Terus di sini juga ada dampak program KB tidak berhasil terhadap kondisi kependudukan di Indonesia. Yang pertama ada kemiskinan yang meningkat, di mana tingkatnya kelahiran penduduk miskin lebih besar sehingga penduduk miskin lebih bertambah. Yang kedua ada kualitas penduduk yang sangat rendah. Total fertility rate atau yang sering disebut dengan TFR masih tinggi sehingga penyediaan pelayanan dasar tidak memadai. Selanjutnya ada pengangguran yang meningkat. TIFR ini masih tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah sehingga pengangguran akan lebih banyak atau lebih bertambah. Selanjutnya di sini ada kebutuhan energi yang meningkat, di mana bertambahnya penduduk sehingga pemenuhan fasilitas energi menjadi lebih besar. Selanjutnya ada kebutuhan akan pangan meningkat, di mana pangan yang meningkat pertambahan penduduk yang besar sehingga penyediaan biaya pangan yang lebih besar untuk pengadaan pangan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada program keluarga berencana di Indonesia.
Program KB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. KB adalah merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan, kemandulan, dan penjarangan kelahiran. Itu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1999 ayat 1. Terus yang kedua, menurut Strike tahun 2004, KB adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran. Jadi KB itu merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. Bila kelahiran yang diinginkan harus mengatur interval di antara kelahiran itu sendiri. Di sini ada tujuan keluarga berencana. Keluarga berencana ini bertujuan untuk yang pertama ada meningkatnya kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Yang kedua ada terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya di sini ada sasaran program KB. Sasaran program KB ini ada dua, ada sasaran secara langsung dan sasaran secara tidak langsung. Yang dimana sasaran langsung itu yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran yang tidak langsung yaitu terdiri dari pelaksana dan pengelola KB dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga yang sejahtera. Itu menurut Handayani tahun 2010. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup KB. Ruang lingkup program KB. Menurut Handayani tahun 2010, ruang lingkup program KB meliputi yang pertama ada komunikasi informasi dan edukasi atau KIA, atau yang kedua ada konseling, di mana konseling ini dilakukan untuk masyarakat yang akan ber-KB. Selanjutnya ada pelayanan infertilitas, selanjutnya ada pendidikan seksualitas, yang kelima ada konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan. Yang terakhir ada konsultasi genetik. Selanjutnya di sini ada manfaat usaha KB dipandang dari segi kesehatan. Peningkatan dan perluasan pelayanan KB merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang semakin tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita. Jadi dari segi kesehatan KB itu menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang semakin hari atau semakin tahun semakin tinggi akibat dari kehamilan yang dialami oleh wanita itu sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.